Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya growth, kemudian tetap cuan ya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas 3 saham ya dari segmen rokok ya. Ada GGRM atau Gudang Garam, ada HMSP, dan ada WIM ya atau Wismilak. Kenapa saya bahas 3 saham ini? Karena ada sentimen cukup negatif ya, cukup memberatkan untuk ketiga saham sektor rokok ya. Apa itu? Adalah kenaikan tarif cukai. Untuk lebih jelasnya buat teman-teman pemegang saham dari yang tadi saya sebutkan, GGRM, HMSP, dan Wismilak, bisa tonton video ini sampai selesai, bagaimana potensinya, apa yang harus dilakukan, seperti itu. Oke, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, sebelum kita bahas ke masing-masing saham, saya coba cekkan beritanya ya. Ini melalui cnnindonesia.com ya. Sri Mulyani atau Menteri Keuangan kerek tarif cukai ya 10%, siap-siap harga rokok meroket. Ini Kamis tanggal 3 November 2022 jam 6 malam ya. Kita cek beritanya. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau atau CHT untuk rokok sebesar 10% pada tahun 2023 dan 2024 ya. 2 tahun itu mengalami kenaikan. Dalam keterangannya usai mengikuti rapat bersama dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan tarif CHT pada golongan sigaret kretek mesin atau SKM, sigaret putih mesin SPM, dan sigaret kretek tangan atau SKT akan berbeda sesuai dengan golongannya. Ya, teman-teman bisa cek. Rata-rata 10% nanti akan ditunjukkan dengan SKM 1 dan 2 yang nanti rata-rata meningkat antara 11,5% hingga 11,75%. Untuk SPM 1 dan SPM 2 naik 12% hingga 11%, sedangkan SKT 1, 2, dan 3 naik 5%. Jadi kalau teman-teman lihat rata-rata di atas 10% ya. Jadi, apakah sentimen ini cukup positif atau menjadi negatif buat saham-saham dari sektor rokok? Jelas kalau menurut saya dengan kenaikan tarif cukai ya, otomatis menjadi beban buat perusahaan rokok ya. Walaupun pada akhirnya nanti cukai ini akan dikenakan ke masing-masing pelanggan ya. Tetapi logikanya kalau seandainya bilang bisnis ya, secara bisnis kalau pelanggan terbebani berarti daya belinya atau kemungkinan belinya akan semakin berkurang. Realistisnya adalah dengan kenaikan tarif cukai, maka ada potensi akan menaikkan harga dari rokoknya. Dengan kenaikan harga rokok memberatkan ke konsumen. Dengan memberatkan konsumen, otomatis penjualannya kemungkinan akan berkurang ya. Otomatis labanya akan berkurang dan bagi investor dividennya ada kemungkinan akan mengalami pengurangan. Jadi ini runtutannya ya. Jadi menurut saya dengan kenaikan tarif cukai tersebut merupakan sentimen negatif buat sektor rokok ya. Untuk yang pertama dalam video kali ini yang akan dibahas yaitu ada Gudang Garam atau GGRM. Hari ini untuk GGRM mengalami koreksi ya 2,67% ke level 22.650. Kalau dibilang untuk GGRM sebenarnya ada potensi perbalikan arah ketika kemarin dia mencoba untuk break ya di area 24.000
sempat breakout, kemudian meretest 24.000, tertahan, kemudian melanjutkan kenaikan bahkan di area level 25 ribuan ya. Tetapi sayangnya ketika dia meretest kedua kalinya, dia breakdown, ditutup di bawah 24.000 ya area supportnya, dan sekarang sudah berada di level 22.600-an seperti itu. Apakah ini kembali downtrend? Ada potensi dia untuk cenderung downtrend lagi ya, seperti itu. Tetapi kalau dilihat secara minor, selama dia tertahan di level 22.000 atau di atas 22.000, minimal dia pergerakannya sideways ya, sideways secara minor ya. Tapi secara mayor jelas dia masih downtrend seperti itu. Kemudian teman-teman bisa konfirmasi ke garis MACD ya, yang tadinya dia sudah mulai ke atas, kemudian mulai berpotongan dan sekarang melanjutkan penurunan ke bawah kembali. Untuk volume hari ini ketika koreksi volumenya ada ya, dibandingkan ketika kemarin masih stagnan di level 23 ribuan ya, seperti itu. Apakah penurunan beberapa hari ini disertai dengan distribusi? Saya coba cekkan GGRM ya, selama 1 minggu ini jelas ada distribusi cukup masif atau bisa dikatakan masif ya, oleh ZP, YU, OD, NI, dan EP. Sedangkan yang nampung ada SKI, PD, KK, AI, dan XC ya. Teman-teman bisa cek. Untuk tampungannya pun ini di level 22.000, 23.000 ya, di bawah support 24.000 seperti itu. Kemana arah potensinya? Kalau menurut saya ada potensi atau besar kemungkinan untuk GGRM ini melanjutkan penurunan minimal ke level 22.200 atau 22.100 ya, seperti itu. Jadi teman-teman yang mungkin sudah punya di daerah atas, let's say 25.000 dan belum cut loss ketika dia breakdown dari level 24.000, mungkin ada baiknya teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss jika saham GGRM ini breakdown dari level 22.000. Kenapa? Takutnya ketika dia breakdown dari level 22.000 ada potensi dia melanjutkan penurunan misalnya ke level 21.000 atau bahkan ke level 20.000. Pasti akan memberatkan buat teman-teman seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum punya, apakah bisa entry untuk saham-saham rokok? Menurut saya sebaiknya cari saham yang lain ya, karena posisinya secara tren mayor masih cenderung downtrend, jadi mendingan cari saham-saham yang masih uptrend seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua, ada HMSP atau Hanjaya Mandala Sampurna atau HMSP. Sama dengan GGRM ya atau gudang garam, HMSP juga hari ini mengalami koreksi 3,59% ke level 940. Kalau dilihat sebenarnya sama ya dengan HMSP, dengan GGRM, sempat dia meretest EMA 200-nya ya, sempat breakout juga, tetapi ketika dia meretest kembali, sayangnya dia gagal dan breakdown. Sekarang masih tertahan di area EMA 50-nya. Area EMA 50-nya di berapa? 940. EMA 200-nya ada di 975. Posisinya apakah ada perbalikan arah? Kalau dilihat ini cenderungnya belum ada perbalikan arah ya, karena dia kembali di bawah EMA 200. Kalau teman-teman cek secara volume ya, volumenya ketika dia koreksi 3 hari terakhir ini cukup mengalami peningkatan ya. Jadi semakin meningkat menunjukkan dia konfirmasi sudah berada di bawah EMA 50-nya dan EMA 200-nya. Sekarang mencoba retest ke EMA 50-nya. Kemudian teman-teman bisa konfirmasi juga ke garis MACD, ini sudah berpotongan dan mulai mengarah ke bawah lagi. Jadi apakah ada distribusi? Kita coba cek ya untuk broker summary-nya, tetapi menurut saya kemungkinan ada distribusi. Ternyata kalau dicek ya, selama 1 minggu ini
malah ada sedikit akumulasi ya, sedikit akumulasi oleh YU, BK, CC, NI, AU. Sedangkan yang jual ada set P, YP, PD, FS, dan OD. Ya, seperti itu. Kalau teman-teman cek harganya pun ya, 5 besarnya di posisi sekarang 940 ya. Posisi sekarang kita anggap di 960 aja masih minus ya. Jadi beberapa broker itu sekarang masih floating loss. Seperti itu ya. Apakah teman-teman bisa entry sekarang sama dengan GGRM ya atau gudang garam? Buat teman-teman yang belum punya mungkin bisa prefer cari saham yang posisinya sudah uptrend ya, atau mulai tanda-tanda bergerak uptrend seperti itu. Tetapi buat teman-teman yang mungkin sudah punya di daerah atas atau sudah punya di level 1000-an ya, apa yang bisa dilakukan? Teman-teman mungkin bisa pertimbangkan untuk averaging down atau turunkan averaging price, atau misalnya mau cut loss, mungkin bisa cut loss ya. Apabila saham HMSP ini breakdown dari EMA 50-nya. Karena kenapa? Karena kalau seandainya dia breakdown, maka ada potensi dia untuk meretest supportnya. Support di level 900 ya. Kalau seandainya support ini gagal menahan, maka dia akan cenderungnya mengalami penurunan lanjutan. Tapi apakah lebih baik cut loss? Itu teman-teman bisa preferkan masing-masing ya. Apakah teman-teman cut loss, atau teman-teman mungkin bisa averaging down di daerah bawah dengan harapan ada pantulan atau sell on strength, itu masih mungkin. Tetapi dengan sentimen negatif, kemudian cenderungnya tren secara mayor masih downtrend, agak berat untuk bisa bergerak reversal ya, seperti itu. Apakah mungkin? Masih mungkin, tetapi agak berat menurut saya. Kita lanjut ke saham ketiga, ada WIM ya, atau Wismilak Inti Makmur Tbk. Untuk WIM hari ini juga mengalami koreksi ya, minus 3,09% ke level 785. Kalau dibandingkan dengan GGRM dan HMSP, untuk WIM ini jauh lebih bagus ya. Kenapa? Karena trennya masih uptrend ya. Trennya masih uptrend karena sudah berada di atas atau masih berada di atas EMA 50-nya. EMA 50-nya ada di 760, sedangkan EMA 200 ada di 600 ya. Tetapi teman-teman bisa pantau, atau buat teman-teman yang sudah punya mungkin di daerah bawah ya, ketika dia rally uptrend itu di 600-an atau 500-an, mungkin bisa pertimbangkan kalau seandainya WIM ini gagal bertahan ya, atau breakdown dari level EMA 50-nya. Kenapa? Kalau teman-teman cek sempat menyentuh di sini ya, sempat menyentuh daerah EMA 50, tetapi terjadi pantulan, dia mulai bergerak ke atas kembali. Tetapi kalau seandainya dia breakdown dari level EMA 50-nya, lebih baik teman-teman untuk taking profit, amankan profitnya, keluar dari saham ini. Karena kenapa? Ada potensi untuk dia patah tren, yang tadinya dia uptrend mulai cenderungnya akan bergerak sideways hingga downtrend, seperti itu. Kemudian teman-teman bisa cek garis MACD ya, jelas mulai mengarah ke bawah. Volume pun kalau teman-teman cek, ketika dia stagnan volumenya mengecil, ketika dia koreksi volumenya ada, seperti itu. Apakah dia distribusi? Kita coba cekkan ya di broker summary-nya untuk WIM. Untuk WIM selama 1 minggu ya, ini ada sedikit distribusi ya oleh YU, EP, DH, XL, dan ZP. Sedangkan yang nampung ada PD, JP, AK, BK, dan CC. Ya, seperti itu. Teman-teman kalau bisa cek ya di sini, ini harga rata-rata kita pakai misalnya di 820-an saja, atau paling tinggi 845 ya, itu sudah floating loss. 820 aja masih kurang lebih harga modal ya, cenderungnya sih ya sudah floating loss, seperti itu. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan saja untuk saran ya. Jadi ketika dia breakdown dari EMA ini, teman-teman bisa taking profit dulu.
kalau seandainya dia terjadi pantulan bagaimana? Itu urusan nanti ya. Yang penting menurut saya amankan profitnya daripada teman-teman masih berharap dia akan terjadi pantulan, ternyata dia breakdown, turun kembali dan dia turun, let's say misalnya di retest ke area support 700, teman-teman akan rugi ya. Rugi kenapa? Karena sebenarnya masih bisa profit lebih banyak, tetapi teman-teman hold malah menggerus profitnya teman-teman, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Memang relatif lebih panjang ya, tapi saya berharap buat teman-teman bisa mendapatkan insight, masukan. Feel free for comment ya. Jadi teman-teman bisa komen di kolom komentar, saya akan berusaha untuk bantu buatkan analisa atau bantu jawab ya, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa tonton video-video berikutnya.